Yang kedua yaitu di sistem digestoria atau digestivum atau pencernaan. Pencernaan terbagi atas dua bagian, yaitu tractus digestivus dan glandula digestoria. Pertama itu bagian esofagusnya, itu terdapat pada video. Yang kedua, ventriculus terletak pada bagian cavum abdominalis. Saluran antara esofagus dan ventriculus dinamakan sphincter cardiac. Itu ada intestinum tenue, yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu ada cecum, kantong yang menghubungkan antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Pada hewan herbivoria, cecum berukuran besar dan memiliki enzim selulotik yang digunakan untuk mencerna selulosa. Baiklah, selanjutnya mekanisme dari sistem pencernaan pada mamalia, yang dimana terbagi atas dua teknik, yaitu kimiawi dan mekanik. Mekanik terdapat pada rongga mulut dan lambung, sedangkan kimiawi terdapat banyak, seperti di rongga mulut juga ada, lambung, usus halus, dan usus besar. Awal dari mekanisme sistem pencernaan itu dari rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu enzim amilase pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim ini akan mengubah amilo menjadi glukosa. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan menggunakan gigi. Proses ini bertujuan untuk memotong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lainnya. Yang kedua, faring merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Melalui rongga ini makanan akan masuk ke dalam esofagus untuk dibawa ke lambung. Ketiga, esofagus. Organ ini membantu pencernaan makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Dengan demikian, makanan dapat terdorong menuju lambung untuk menuju tahap pencernaan selanjutnya. Yang keempat, lambung. Lambung merupakan salah satu tempat pencernaan makanan yang penting. Pada organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Jadi mana lambung memiliki beberapa enzim, yaitu enzim hidroklorik, enzim pepsin, enzim renin, dan juga ada beberapa faktor intristik berupa protein berfungsi untuk penyerapan vitamin B12. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung, sehingga membentuk bubur yang disebut kim. Bubur ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke duodenum atau usus 12 jari melalui pilorus lambung. Kim ini akan memasuki duodenum dan akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Yang kelima, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Yang dimana pada usus halus ini terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses pencernaan. Contoh enzimnya sakrase, maltase, laktase, dan erepsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah peptid menjadi asam amino. Selain sebagai tempat pencernaan zat gizi, usus halus juga merupakan tempat penyerapan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Usus ileum memiliki villi yang memungkinkan untuk melakukan fungsi penyerapan tersebut. Zat gizi yang sudah diserap oleh usus ini akan dialirkan oleh darah dan limfa ke seluruh tubuh. Terus yang keenam ada usus besar, yang dimana memiliki 4 bagian: kolon ascendens, kolon transversal, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Yang ketujuh, rektum, yang dimana tempat menyimpan feses. Yang terakhir yaitu anus, tempat keluarnya feses dari tubuh.